Perkenalkan, saya Ricky dengan NIM 21F30003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sistem persinyalan kereta untuk mata kuliah transportasi elektrik. Untuk persinyalan kereta sendiri, saya membagi topik ini dalam 4 topik, yakni teori sistem persinyalan, yang kedua sistem konvensional, yang ketiga sistem CABS, dan yang keempat adalah sistem CBTC. Untuk teori sistem persinyalan sendiri, kita harus mengerti fundamentalnya terlebih dahulu, yaitu sistem pengendalian operasi kereta api yang bertujuan mencegah tabrakan dan menjamin keselamatan perjalanan. Dengan cara mengatur pergerakan kereta, menetapkan jarak aman antar kereta, dan memberikan instruksi visual atau non-visual kepada masinis. Melalui perangkat infrastruktur seperti sinyal lampu pada konvensional, track circuit, atau komunikasi digital dua arah atau two-way communication yang sudah diterapkan pada sistem modern. Sistem ini beroperasi berdasarkan protokol standar untuk mendeteksi keberadaan kereta, mengontrol kecepatan, dan merespon kondisi darurat. Jadi, seperti ini diagram dari teori sistem persinyalan yang saya buat. Yang pertama adalah operasional. Itu entah dari jalurnya sendiri yang dapat menampung berapa kereta, ataupun waktu kereta pemberhentian di stasiun. Operasional ini menyebabkan kita untuk membuat sebuah sistem persinyalan agar kereta dapat berjalan dengan nyaman, teratur, dan juga memiliki kapasitas yang maksimal. Setelah muncul sistem persinyalan, terdapat pembatasan, yakni pembatasan dari kapasitas per jalur kereta dan juga waktu pemberhentian, serta kapasitas kereta di tiap jalurnya. Dari pembatasan ini akan diperoleh keamanan, dan dari keamanan kapasitas akan otomatis naik juga, dan jalur lebih efisien atau lebih efektif digunakan karena dimaksimalkan. Selanjutnya adalah saya akan menerangkan konvensional terlebih dahulu. Deteksi sistem konvensional terfokus pada lokasi kereta dalam fixed block. Yang kedua adalah pertimbangan kereta maju atau tidaknya, yaitu sinyal hijau untuk kereta maju, sinyal merah untuk kereta berhenti, dan sinyal kuning untuk kereta maju secara perlahan. Yang ketiga adalah kecepatan kereta hanya dua, yaitu maksimum dan minimum. Jadi kecepatan kereta di sini adalah fix, tidak bisa variabel dalam bloknya. Karena bloknya adalah fix blok, tidak bisa dirubah-rubah. Selanjutnya adalah kebutuhan persinyalannya, kita membutuhkan track circuit, axle counters, dan rail context. Ini adalah sensor dari setiap blok yang kita pakai untuk persinyalannya, yaitu jumlah kereta dalam setiap jalur. Yang kedua adalah sinyal lampu, interlocking system, line set signal control. Ini masih menggunakan sinyal konvensional dan belum bisa diterapkan secara modern. Yang ketiga adalah relay elektromekanis dan time delay circuit. Ini untuk sistem keamanan emergency braking-nya. Dan dapat dilihat di sini untuk aspek sistem konvensional masih menggunakan lampu, seperti yang bisa dilihat di gambar di atas, yaitu ada merah, hijau, dan terdapat juga kuning. Merah artinya stop, kuning artinya bergerak dengan hati-hati secara perlahan, dan hijau artinya melaju dengan kecepatan maksimum. Di sini teorinya adalah jika kita melebarkan blok, yaitu margin safety akan naik dan kapasitas kereta akan turun. Karena makin panjang blok, maka otomatis kereta memiliki jalur aman yang makin panjang, yaitu 400 meter biasanya untuk pengereman emergensi. Dan apabila kita menyempitkan blok, margin safety akan turun, namun kapasitas kereta akan naik, yang tentunya akan sangat berbahaya jika menggunakan fixed block. Ya ini jarak antar kereta minimal jarak satu blok bisa dilihat gambar di bawah. Jadi apabila kereta nomor 9 ini belum benar-benar meninggalkan blok 3, kereta yang nomor 8 tidak bisa diberikan lampu kuning, namun lampu merah, karena masih berjarak satu blok. Namun apabila sudah berjarak lebih dari satu blok, barulah lampu kuning, yaitu kereta di belakangnya bisa berjalan. Seperti ini kira-kira prosesnya, yakni lampu merah diberikan apabila masih berjarak satu blok. Di sini diberikan contoh untuk blok 400 meter, yaitu blok yang efektif untuk pengereman di kecepatan 60 km per jam. Jadi kecepatan keretanya adalah 60 km per jam. Dan di sini seperti gambar di bawah bisa dilihat kereta ini diibaratkan panjangnya satu blok. Jadi agar kereta ini tetap aman di jalurnya, tidak bertabrakan dengan kereta lain. Jadi seolah-olah di satu blok itu dikuasai sebuah kereta. Dan kereta yang di belakangnya tidak boleh maju apabila belum berjarak satu blok aman dari kereta nomor 9 atau kereta di depannya. Dan di sini adalah prosesnya juga yang merupakan
Salah satu kelemahannya yaitu terdapat waste space atau jarak yang terbuang. Jadi 2 kali 400 blok ini adalah jarak yang terbuang untuk kompensasi keamanannya. Jadi gambar di atas ini bisa dilihat artificial separation longer than weight is required for safety. Jadi jarak yang diperkirakan itu lebih panjang daripada jarak safety-nya karena kita menggunakan setiap blok. Jadi diasumsikan kereta panjangnya satu blok. Dan untuk kelemahannya sendiri bisa dilihat terdapat dua kelemahan. Yang pertama adalah kecepatan kereta tidak bisa variabel. Karena meskipun kita mengurangi kecepatannya di 40 km per jam, namun dengan blok yang sama 400 meter, sedangkan pengereman yang dibutuhkan hanyalah 200 meter untuk 40 km per jam, 40 km per jam harus tetap mengikuti aturan 400 blok ini. Jadi dia belum bisa maju. Otomatis akan sangat lama bagi kereta di belakangnya dan dia sendiri tidak bisa maju dengan cepat karena ada kereta yang menghalangi. Dan yang kedua adalah safety distance-nya ini apabila blok dikecilkan di 200 meter itu akan tetap sama dengan masalah sebelumnya. Jadi artificial eee, jarak artificial itu jarak yang diperkirakan akan tetap dikali 2. Jadi otomatis tidak bisa diakali dengan kecepatan. Selanjutnya muncullah sistem CRBS. Sistem CRBS ini memiliki fokus 3 fokus. Yang pertama adalah lokasi kereta masih sama, yaitu fixed block yang merupakan kelemahan yang tadi di konvensional. Yang kedua adalah pertimbangan kereta majunya, itu masih sama. Dan yang ketiga adalah kecepatan kereta bisa variabel. Jadi blok ini sudah lebih mending, yaitu kereta bisa menggunakan kecepatan variabel dalam satu blok yang sama. Dan kebutuhan persinyalannya yang pertama adalah track circuit, axle counter, rail contact seperti yang konvensional. Dan yang membedakan adalah nomor 2 tidak kebanyakan sudah tidak menggunakan sinyal konvensional, yaitu sudah terdapat onboard display dan sistem komunikasi sinyal, meskipun masih satu arah. Dan relay elektromekanis dan time delay circuit untuk emergency braking. Untuk aspeknya sebenarnya masih sama seperti yang tadi, yaitu safety distance-nya masih ada. Namun mempercepat kecepatan kereta dalam fixed block. Jadi untuk mengurangi waktu di stasiun dan mempersempit jarak blok antara kereta yang berjalan satu blok di belakang agar bisa melaju lebih cepat. Jadi kereta yang di depan itu bisa eee, memiliki kecepatan variabel, namun dengan safety distance yang masih sama. Jadi sebenarnya tidak merubah banyak hal, namun merubah kecepatannya saja dalam satu blok. Meskipun demikian, masih terdapat waste space, namun sudah lebih baik karena kecepatan kereta sudah bisa lebih cepat. Selanjutnya adalah sistem CBTC, yaitu sistem yang dapat mendeteksi lokasi kereta dengan komunikasi dua arah. Kecepatan kereta bisa variabel dan jarak antar kereta dalam skala hingga sentimeter, yaitu ketelitian yang sangat tinggi sekali. Jadi kebutuhan persinyalannya kita sudah tidak menggunakan tracker jalur, kita menggunakan wayside equipment, traffic control, dan yang kedua adalah onboard display, sistem komunikasi sinyal dua arah, relay elektromekanis, dan time delay circuit. CBTC ini pada aspeknya itu berbeda dengan jalur konvensional dan CABS yang tadi. Di sini kita bisa melihat tidak ada blok pada CBTC. Jadi terlihat seperti jalur lurus saja dibandingkan dengan sistem fixed block yang tadi kita bagi dalam beberapa blok. Dan prosesnya sendiri terdapat safety distance itu komunikasinya dua arah. Jadi antar kereta komunikasikan dan datanya diolah sehingga kereta di belakang kereta 9 ini, yaitu kereta 8 itu bisa tepat 400 meter di belakangnya. Jadi tidak menggunakan blok. Jadi 400 meter ini, blok 400 meter ini itu secara real time, tidak menggunakan fix. Jadi tidak terpaku pada tempat. Jadi ini terpakunya pada sistemnya. Jadi akan lebih efektif karena penggunaan kereta akan lebih maksimal. Karena 400 meter ini fleksibel, dia bisa dimanapun. Tidak terpaku pada patok-patok tanda yang biasanya ditetapkan di konvensional. Dan safety distance-nya tetap sama, menerapkan 400 meter, dan apabila kecepatan lebih rendah, safety distance-nya akan turun. Jadi apabila di 25 kilometer per jam, safety distance-nya akan turun di 100 meter. Dan ini pasti akan lebih efektif karena makin banyak kapasitas atau kereta yang bisa lewat dalam jalur yang sama. Dan kesimpulannya adalah yang pertama, untuk sistem CBTC ini, safety distance tidak lagi statik menggunakan fixed block, melainkan diukur secara dua arah dari sinyal kereta dan juga sensor traffic. Yang kedua, safety distance bisa diminimalisir dengan teknologi komunikasi dua arah dan ditampilkan real time dengan ketelitian yang maksimum, yaitu sentimeter. Kecepatan kereta variabel, dapat divariasi dan tetap menjaga keamanan. Yang keempat adalah memaksimalkan kapasitas jalur sehingga efisiensi naik lebih tinggi dari sistem big box. Tujuan awal dari persinyalan ini adalah meningkatkan kapasitansi
dari jalur, tapi tetap menjaga keamanan. Jadi kesimpulannya, CBTC sudah menjawab, eee